Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Nailul. Kali ini kita akan membahas teks laporan percobaan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan membahas dua hal, yaitu struktur teks laporan percobaan dan pemodelan teks laporan percobaan. Sebelumnya, bagi yang sudah memiliki buku, boleh sambil membuka buku. Topik ini bisa kalian temukan pada halaman 10 buku paket Platinum yang terbaru. Silakan dibuka untuk memudahkan belajarnya. Baik, pertama kita akan membahas struktur teks anak-anak. Di sini ada dua ya. Jadi teks laporan percobaan terdiri atas dua hal. Bagian pertama ada pernyataan umum, bagian kedua ada uraian. Seperti itu. Jadi sekali lagi, struktur teks laporan percobaan ada dua bagian ya. Bagian pertama adalah pernyataan umum, bagian yang kedua adalah uraian. Nah anak-anak, pernyataan umum ya berisi tiga hal, memuat tiga hal, yaitu latar belakang, tujuan, dan tinjauan teori. Berikutnya, uraian memuat 4 hal, yaitu alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Jadi itu, kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Pernyataan umum, bagian pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi alasan mengapa kita melakukan percobaan tersebut. Terus kemudian tujuan menjelaskan hasil yang diinginkan dari percobaan tersebut. Terus kemudian tinjauan teori menjelaskan teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan topik yang menjadi bahasan dalam percobaan tersebut. Nah, kemudian untuk bagian uraian anak-anak, alat dan bahan di sini mendeskripsikan alat-alat dan bahan-bahan yang dipakai dalam percobaan. Terus kemudian berikutnya diikuti dengan langkah-langkah percobaan. Langkahnya apa saja dijelaskan dari awal hingga akhir. Terus kemudian diikuti dengan paparan hasil, pemaparan hasil percobaan. Hasil percobaannya itu apa saja. Jadi dijelaskan di sini. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir disimpulkan dari percobaan tadi itu hasilnya apa. Seperti itu ya, disimpulkan hasil akhirnya. Jadi itu. Baik, itu sekilas tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung membedah teks laporan percobaan. Dilihat dari struktur-struktur yang sudah kita bahas di sini agar lebih jelas seperti itu ya. Nah, pemodelan teks. Bagian yang pertama dan yang paling awal yaitu pernyataan umum. Dalam contoh teks laporan percobaan ini bisa kita lihat di bagian pertama, di paragraf awalnya terdapat latar belakang di sini kenapa percobaan itu dilakukan. Dan juga terdapat tinjauan teori berkaitan dengan menguji kandungan bahan makanan di sini. Seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada tujuan yang diinginkan dari percobaan tersebut. Jadi ini isi dari pernyataan umum. Jadi seandainya kalian melakukan percobaan seperti itu ya, terus kemudian kalian tulis laporannya seperti itu, maka bagian awalnya harus berisi ini. Mengapa kalian melakukan percobaan ini?
tentunya kan pasti ada alasannya, kalian tulis di situ seperti itu. Terus kemudian keilmuan apa saja yang berkaitan dengan percobaan ini kalian tulis di situ juga. Terus kemudian tujuan akhirnya apa juga harus kita tulis, karena tidak mungkin sebuah percobaan tidak punya tujuan, kan seperti itu. Jadi tujuannya harus jelas supaya percobaan itu tidak berjalan tanpa tujuan, berjalan tidak terarah seperti itu ya. Jadi harus ada tujuan. Jadi ini bagian pernyataan umum. Terus kemudian bagian yang kedua adalah uraian. Nah anak-anak, pada bagian uraian ini terdiri dari 4 hal ya, seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama, kita jelaskan dulu alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan tersebut. Alat-alatnya apa saja kita tulis di sini. Ini ada contohnya ya. Tabung reaksi, pipa tetes, cawan Petri, dan lain sebagainya. Bahan juga kita tulis di sini. Ada roti, tempe, putih telur, dan lain sebagainya. Dari contoh ini bisa kita bedakan contoh alat dan contoh bahan. Seperti itu. Alat itu yang mana saja, bahan itu yang mana saja, bisa kita bedakan dari contoh ini. Jangan sampai terbalik, roti dibilang alat, tabung reaksi dibilang bahan, itu terbalik. Berikutnya, mendeskripsikan langkah demi langkah. Nah, penelitiannya itu dilakukan seperti apa anak-anak, dijelaskan di sini seperti itu. Apa dulu yang dilakukan, terus kemudian setelah itu apa, dan kemudian bagaimana, itu dijelaskan secara urut. Contoh di sini uji lemak. Langkah pertama, semua bahan yang ada dioleskan secara terpisah di atas kertas buram yang telah disediakan. Langkah kedua, kertas buram yang sudah dioleskan kemudian didiamkan sampai kering. Langkah yang ketiga, diamati di bawah cahaya. Nah, ini langkah-langkah dari uji lemak. Karena dalam penelitian ini ada 4 hal yang diteliti ya. Jadi dijelaskan masing-masing. Jadi langkah-langkahnya dijelaskan sendiri-sendiri. Seperti itu. Terus kemudian berikutnya ada data hasil percobaan. Jadi percobaan tadi hasilnya apa? Dicatatkan. Setelah dicatat, direkap menjadi sebuah tabel. Terus kemudian tidak cukup di sini saja, tapi juga dijelaskan. Misalnya uji roti, uji amilum roti, ditetesi dengan regen Lugol bereaksi dan menghasilkan warna biru kehitaman. Jadi roti mengandung amilum. Nah, ini dijelaskan di sini. Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, kemudian pada bagian akhir, bagian paling akhir, kita jelaskan kesimpulan akhir dari penelitian ini seperti itu. Apa? Jadi ini berisi tentang kesimpulan hasil. Jadi kalau ini tuh hasil secara detail, ini hasil secara umum seperti itu ya. Jadi itu anak-anak pemodelan teks dari teks laporan hasil percobaan. Terima kasih sudah memperhatikan. Terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe, dan apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.